Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang luar biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini masih memberikan kenikmatan, memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kita masih mampu menghadiri masjid ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga dengan keikhlasan niat kita menghadiri masjid ini bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal ibadah yang pastinya dan harapan kita adalah bisa memberatkan timbangan kelak di yaumil qiyamah. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir di masjid ini bisa menjadi satu di antara ribuan bahkan jutaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih terjaga ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga selalu terjaga sampai di akhir nanti, sehingga kita bisa mendapatkan tujuan daripada ibadah puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang selalu memperbaiki diri, baik kualitas hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kualitas hubungan kita kepada sesama. Lewat momen Ramadan ini banyak sekali keberkahan yang bisa kita ambil, banyak sekali manfaat pelajaran yang bisa kita dapat, baik berkaitan dengan diri kita sendiri dengan masyarakat maupun berkaitan dengan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang tazkiyatun nufus, tema sebab-sebab hati itu bisa hidup, sebab-sebab hati itu bisa bersih. Sering kami sampaikan permasalahan tazkiyatun nufus ini sangatlah penting di dalam agama kita. Kalau hati manusia sakit, sama hanya dengan kita sedang sakit, makan makanan apapun pasti terasa tidak enak. Walaupun seenak makanan itu, karena lidah kita sakit, badan kita sakit, pasti tidak bisa menikmati makanan yang kita makan. Sama hanya dengan jasad kita, sama hanya dengan jiwa kita, hati kita. Ketika hati itu ada masalah, tidak bisa kita kemudian menikmati ibadah yang kita lakukan. Sholat, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala nikmat karena kita langsung menghadap Allah tanpa perantara apapun. Tetapi kalau hati kita sakit, maka salat pun itu tidak bisa kita menikmati kenikmatannya. Berpuasa ini sekarang kita lakukan ini nikmat, wong kita menjalankan perintah Allah. Tetapi karena hati kita sedang sakit,
Nah, kita juga tidak bisa menikmati ibadah puasa kita. Baca Al-Quran pun nikmat di bulan Ramadan. Walaupun suaranya biasa-biasa saja, tapi karena yang kita baca adalah kalamullah, pasti harusnya nikmat. Tapi karena hati kita sedang sakit, nah kita pun tidak bisa menikmati Al-Quran yang kita baca. Oleh karenanya ada beberapa hal yang kemudian bisa membuat hati kita itu hidup bersih, sehat. Pertama dulu kita membahas tentang zikrullah wa tilawatul Quran. Ingat kepada Allah dan membaca Al-Quran. Bagaimana tidak membuat hati kita hidup? Wong yang kita baca adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, pahala yang kita dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita bisa bayangkan kalau kita sehari saja membaca satu juz ataupun setengah juz misalnya, nah itu kalau kita hitungkan banyak sekali huruf-huruf yang kita baca di dalam Al-Quran. Pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah, tidak lalai kepada Allah. Bahkan ada ayat Al-Quran, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, firman Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang rupek. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Kemudian orang itu tadi protes terhadap Allah, ya Allah, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta? Wong dulu di dunia kami bisa melihat, kenapa kalau di akhirat kemudian kami akan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Allah menjawab, itulah dulu kamu di dunia meninggalkan ayat-ayatku, engkau melupakan ayat-ayatku, peringatanku, himbauanku. Nantinya di hari kiamat sekarang dikumpulkan dalam keadaan buta. Kemudian yang kemarin ada istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang membuat hati kita ini hidup bersih adalah mendawamkan istighfar. Setelah sholat tadi kita baca istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, dan seterusnya. Bahkan ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Didawamkan, dibuat istiqomah, minimal setelah lepas sholat. Syukur-syukur lisan kita ini zikirnya kepada Allah adalah diantaranya istighfar. Karena kita tidak memungkiri bahwa kita ini banyak sekali kesalahan, sengaja maupun tidak. Kadang tidak ucapan, pikiran yang terlintas di benak kita itu kadang-kadang tidak bagus. Misalnya kita jalan, ada orang lewat pakai baju yang mungkin kurang bagus, terus pikiran kita berpikir, baju itu kok dipakai misalnya, apa enggak ada yang ya, ini pikiran-pikiran yang kadang-kadang yang kita hadapi mungkin tidak tahu pikiran kita. Tapi kalaupun dia tahu, mungkin dia akan sakit hati, akan merasa terhina, akan merasa dan sebagainya. Nah, itu juga hal yang kecil tapi berbau dosa gitu. Nah, kadang kita tidak sadar. Nah, maka istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah memerintahkan untuk beristighfar. Maka yursilis samaa'a 'alaikum, Allah menurunkan keberkahan dari langit, hujan, tanaman subur, tanaman tumbuh dan seterusnya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dimudahkan, dibanyakkan anak, dibanyakkan rezeki, karena sering melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada seseorang, mungkin sudah saya sampaikan,
Ada seorang pedagang yang mendawamkan istighfar. Selalu aktivitas yang dia lakukan dia sisipkan dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak hanya selepas sholat. Kemudian ditanya sama orang, "Loh kamu, saya lihat kok selalu membaca istighfar. Gerangan apa yang engkau maksud?" "Saya, apapun yang saya doakan, yang saya minta kepada Allah, selalu dikabulkan. Saya punya anak, saya punya rezeki, dagangan saya laris, dan seterusnya." "Loh kenapa?" "Karena saya mendawamkan istighfar. Hanya satu yang belum saya temukan, yaitu saya ingin bertemu dengan Imam Kabir fi hadhil Madinah. Saya ingin bertemu dengan imam besar di kota ini, yaitu bernama Ahmad bin Hanbal." Ternyata orang yang bertanya itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini menunjukkan semua yang dia inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar itu dari dosa yang sudah kita lakukan, atau mungkin kita melakukan aktivitas yang walaupun kita tidak merasa, tetapi di situ ada nuansa dosa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam manusia pasti melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalahannya dengan manusia sesama, dia harus minta halalnya, minta maaf. Kalau kesalahannya kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, istighfar, salat dan seterusnya, insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi kita ini orang Indonesia, bahkan orang timur ya, ketika ada hari raya ada istilah halal bihalal, saling memaafkan. Ada istilah saling meminta ikhlasnya. Walaupun tidak perlu didetailkan kesalahan kita itu, tidak perlu. Yang penting minta maaf. "Pak, pulang ke rumah, Bapak Ibu, Mbah, saya minta maaf. Ya, kamu salahnya banyak yang mana?" Maka tidak seperti itu. "Oh iya, saya maafkan." Sudah. Entah itu kesalahan pas hari apa, tidak tahu. Yang jelas ketika sudah minta maaf, dimaafkan sudah. Ketika seorang dua muslim bertemu berjabat tangan, maka dosanya itu, kesalahannya itu rontok sebelum tangan itu berpisah. Maka luar biasa. Nah, ketika kita mau saling memaafkan, saling memberikan keikhlasan yang kita punya. Kemudian selanjutnya adalah ada hal yang membuat hati kita hidup ini selalu membaca doa kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena manusia kan tidak mampu. Manusia ini sifatnya adalah dhaif, lemah, tidak mampu. Maka perlu pertolongan. Siapa yang bisa menolong? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kita membaca Al-Qur'an, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Berlindung hanya kepada Allah. Maka konsep Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Doa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku kabulkan. Apa yang kita minta kepada Allah pasti dikabulkan. Mengenai waktu itu Allah yang menentukan. Bisa jadi ketika Allah tidak memberikan hari ini karena memang belum baik untuk kita. Bukan tidak diberikan, hanya ditunda waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Itu. Kemudian agama kita mengajarkan masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa.
Mau tidur baca doa, bangun tidur itu baca doa, makan baca doa, doa setelah makan dan seterusnya. Bahkan ketika jamaah kita jamaah haji ini mau berangkat ke tanah suci, melakukan aktivitas ritual haji dari ihram, kemudian tawaf, kemudian dan seterusnya. Itu kan setiap aktivitasnya ada doa-doa tersendiri. Sama Kementerian Agama kita diajarkan itu doanya. Ada manasik haji, berbulan-bulan, sebulan atau 2 bulan sebelum berangkat dibimbing dulu. Oh doanya begini. Oh nanti kalau sudah di Maqam Ibrahim doanya ini. Oh kalau tawaf doanya ini. Oh kalau bertemu dengan Hajar Aswad, syukur-syukur bisa mencium Hajar Aswad, dan itu sangat sulit sekali. Kalaupun tidak bisa, jarak jauh pun bisa, doanya ini diajarkan. Bahkan kalaupun kita tidak bisa doa dengan bahasa Arab itu loh, boleh dengan bahasa yang kita bisa. Bahasa Indonesia boleh, nggak ada larangan berdoa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu loh tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa bahasa Arab, memang yang afdolnya sesuai dengan yang diajarkan Arab teksnya. Tapi kalaupun kita tidak mampu, lisan kita sulit mengucapkan Arab itu. Ada orang baru masuk Islam misalnya, mu'alaf, lisannya sulit, belajar alif bata aja belum bisa. Terus berdoa, gimana doanya? Ya semampunya. Ya Allah semoga hidup saya berkah itu. Nah kemudian doa tidak harus menggunakan bahasa Arab. Kalaupun tidak mampu, boleh menggunakan bahasa yang kita mampu, yang bisa. Nah, bahkan salah satu imam mazhab itu, kalaupun tidak bisa lafadz sholat, tidak bisa melafadzkan dalam bahasa Arab, ya dia cukup diam saja, Allahu Akbar. Kalaupun nggak bisa melafadzkan Allahu Akbar, ada salah satu imam mengajarkan makna yang lafadz yang semakna dengan akbar, Allahu A'zam. Itu ada ulama yang memperbolehkan misalnya. Nah ini kan menunjukkan betapa fleksibelnya para ulama itu. Bahkan kalaupun tidak bisa baca Al-Fatihah itu, ya kan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat yang diterima kecuali baca Al-Fatihah. Fatihatul Kitab yaitu Al-Fatihah. Tapi kalau tidak bisa, baru masuk Islam, baru belajar baca Al-Quran, belum hafal surat Al-Fatihah, apakah sholatnya tidak diterima? Ya kan tidak. Ya udah, Allahu Akbar, ikuti imamnya, diam sejenak, mata yassara minal Quran dan seterusnya. Nah ini ya pastinya dengan bertahap untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi urusan doa, kalaupun tidak mampu melafadzkan dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa yang kita mampu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, hatta misalnya dengan bahasa Inggris itu loh, tidak ada larangan. Yang jelas doa kita bukan ya Allah kau tahu yang ku mau, nah itu tidak, yang mana yang dimau itu, nah, harus dijelaskan. Ya Allah hari ini saya akan ujian, ya Allah mudahkanlah ya Allah. Ya Allah besok saya akan pergi, semoga selamat. Ya Allah selamatkanlah keluarga saya, ya Allah, ya dan seterusnya. Kalau bisa bahasa Arabnya tatkala bagus. Tapi kalau memang tidak bisa, bahasa yang kita mampu itulah yang kita pakai atau yang kita gunakan. La tas'alanna bani Adam hajatan wasadilladzi abwabuhu la tuhjabu. Dan mintalah dan jangan minta kepada Bani Adam manusia sebuah permintaan, dan mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu akan marah ketika engkau meninggalkan meminta kepada Allah. Tidak meminta kepada Allah, itu Allah akan marah. Wa idza sa'alta bani Adam yaghdabu. Dan ketika engkau meminta kepada manusia, Allah pun juga marah. Allah marah kalau kita tidak minta kepadanya. Kalau atau bahkan kita minta kepada selain Allah, berarti minta kepada manusia, Allah tambah marah. Maka ajaran agama kita ada yang namanya syirik, menyekutukan Allah. Iyyaka na'budu, menyembah kepada Allah tapi mintanya bukan selain Allah. Nah itu adalah perbuatan syirik, tidak boleh dalam agama kita.
Maka ada konsep akidah dalam agama kita, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Nah, ini menunjukkan betapa maha besarnya Allah, uluhiyahnya Allah, zat yang maha disembah, rububiyah, zat yang maha mengatur dan lain sebagainya. Maka itu perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya adalah ada berdoa. Bagaimana agar doa kita diijabah oleh Allah, agar doa kita sempurna? Maka paling tidak pakaian kita ini bersih, dalam keadaan suci, makanan yang kita makan halal, minuman yang kita minum halal. Bahkan dalam hadis arba'in itu salah satu hadisnya itu dijelaskan di situ, orang yang minum malbasu haram, masyarabu haram, Allah tidak ada kepentingan untuk menerima doanya gitu. Kenapa? Yang dimakan haram, yang diminum haram. Bagaimana kemudian makanan haram, minuman haram itu menjadi penghalang dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, yang kita makan, yang kita minum, yang kita kasihkan kepada anak istri kita, dipastikan benar itu adalah benar-benar dari yang halal. Karena pasti nanti akan ditanya oleh Allah. Orang yang berlebihan harta nanti dihisab, ditanya, dari mana kamu mendapatkan uang, untuk apa, dari mana kamu mendapatkan makanan, dari mana kamu mendapatkan minuman, didistribusikan di mana saja, kewajiban kamu untuk zakat dan seterusnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sangat mencintai hambanya yang berdoa dengan sering, ilhah. Ibaratnya orang ngetuk pintu itu mengetuk pintu terus, enggak sekali dua kali langsung pergi, itu tidak itu. Berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, aku mohon, begitu. Maka ulama-ulama zaman dulu di dalam banyak yang mereka mintakan kepada Allah. Di dalam sholat mereka berdoa, bahkan sholatnya itu lama itu. Yang dibaca ayat Al-Quran, doa-doa yang mereka hafal. Kemudian setelah berdoa ada as-salatu ala nabi, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang membuat hati kita ini hidup bersih adalah mendawamkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, dan seterusnya, salawat Ibrahimiyah, dan itu yang sudah kita hafal bersama. Bagaimana tidak, man shalla alayya sallallahu alaihi wahidan sallallahu alaihi asyran. Rasul mengatakan, barang siapa baca salawat kepadaku satu saja, maka Allah membalasnya dengan salawat 10 kali. Karena ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, maka kita muliakan. Karena Allah memuliakan, Allah saja memuliakan Rasulullah. Bagaimana kita tidak memuliakan Rasulullah? Dengan apa? Mengikuti petunjuknya, hidayahnya, ajarannya, dan selalu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada qiyamul lail, salat malam. Alhamdulillah, ini momen Ramadan ini kita maksimalkan untuk salat malam dengan salat tarawih. Biasanya kita selepas isya, kalau tidak Ramadan paling juga ditutup dengan witir, pulang ke rumah. Kadang juga tidak witir, witirnya kalau malam, kalau nanti terbangun malam. Di Ramadan kita terjaga ibadah kita. Setelah sholat isya ada sholat tarawih, mengikuti imam. Bahkan Rasul bersabda, barang siapa yang mengikuti sholat tarawih dengan imam, tidak meninggalkan kecuali imam setelah mengucapkan salam, maka dia sudah dihitung qiyamul lail, sudah dihitung sholat malam. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul punya khususiyah, menganggap bahwa sholat malam itu bagi Rasul adalah wajib, seperti sholat fardu. Tapi karena Rasul sangat rahimnya, sangat karamnya dengan kita hambanya, tidak mewajibkan qiyamul lail, hanya sunnah. Tapi untuk Rasul sendiri, Rasul mewajibkan untuk dirinya melakukan sholat qiyamul lail, bangun malam.
Itu khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, dan di antara sebagian malam, tidak semua malam. Nah, karena kita perlu istirahat, perlu tidur dan lain sebagainya. Bangun paling setengah jam, 15 menit sholat. Kalau tidak bisa bangun tengah malam sebelum subuh misalnya, itu bisa. Sebelum azan subuh kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat. Itu juga disebut dengan sholat malam. Kalaupun tidak bangun di sepertiga malam. Walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Di antara ibadur rahman surat Al-Furqan, Allah menyebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka yang pada malam harinya itu adalah dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, sujud dan bangun, sujud dan bangun. Artinya apa? Sholat itulah ya. Kemudian hal yang kemudian dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan adalah sholat malam. Bahkan di sholat itu membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Maka sering kita melihat sahabat sholatnya sampai berjam-jam. Bahkan suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu giliran bermalam hari di rumahnya Aisyah atau dipilihnya Aisyah, karena istri Rasul kan tidak cuma satu. Di malam itu kebetulan gilirannya Aisyah datang ke biliknya, ke kamarnya Aisyah. Malam hari Rasul bangun sholat. Ketika Rasulullah mau sujud, itu kakinya Aisyah menghalangi Rasul untuk sujud. Kita bisa bayangkan betapa minimalisnya kamarnya Aisyah, sehingga Rasul di kamar itu mau sujud saja ketika sholat sunnah, sholat malam, terhalang oleh kakinya. Kemudian disingkapkan begitu, tersadar bangun, Rasul sedang sholat. Berdiri Rasul lagi, mau sujud lagi, harus menyingkapkan kaki, kalau tidak terhalang oleh kakinya Aisyah. Nah, patut kita syukuri ya, kita di rumah, alhamdulillah rumah kita muat untuk sholat, kamarnya banyak, subhanallah, yang patut kita syukuri. Rasulullah, Aisyah, Rasulullah yang paling mulia, Aisyah istri Rasulullah, kamarnya hanya ukuran, kita bayangkan ya, untuk sujud saja harus menyingkapkan kakinya, berarti kan sangat kecil. Kemudian terbangun lagi sampai subuh. Setelah subuh, Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, engkau ini kan hamba yang sudah dipastikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ya bahasa kita nih, gak usah gitu-gitu amat ibadahnya gitu loh, sudah dimasukkan surga oleh Allah gitu. Apa yang Rasul sampaikan? Ya Humairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan pipinya gitu. Nah, namanya kan Aisyah. Rasul tidak mungkin ya Aisyah, tidak. Itu Rasul mengajarkan kita untuk memiliki panggilan yang bagus untuk istri-istri kita. Ya Humairah, padahal namanya adalah Aisyah, dipanggilnya ya Humairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan pipinya. Afalan akuna abadan syakura, apakah tidak boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur gitu. Rasa syukur Rasulullah ditunjukkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka sampai diriwayatkan sampai kakinya Rasul sampai bengkak karena banyak sujudnya, karena banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Rasul saja orang yang mulia, dipastikan masuk surga. Pimpinannya para nabi, mendapatkan wahyu Al-Quran, itu saja masih melakukan sholat malam atau qiyamul lail sampai kakinya bengkak, menunjukkan betapa Rasul bersyukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita terapkan, kita ikutkan, kita ikuti. Rasa syukur kita kepada Allah, nah, kita buktikan dengan memperbanyak aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa lewat sholat, membaca Al-Quran, lebih-lebih ini bulan Ramadan ya,
bulan yang penuh keberkahan yang alhamdulillah kita sampai saat ini masih terjaga. Kita manfaatkan benar-benar sehingga bisa mendapatkan tujuan utama dari ibadah puasa itu sendiri. Alhamdulillah, baik, ini yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan yang mau ditanyakan ya. Matur suwun, silakan.